Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rezika Fitriana Zahra dengan NPM 202021510504. Tujuan saya membuat video ini adalah semata-mata untuk memenuhi tugas dari mata kuliah menyimak dan berbicara. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang film yang sudah saya tonton yang berjudul Mars, Mimpi Ananda Rai Semesta. Dikisahkan ada satu keluarga yang beranggotakan 3 orang yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak perempuannya. Mereka tinggal di desa Gunung Kidul yang mayoritas masyarakatnya itu masih tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Jadi si ibu ini bertekad untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi supaya menjadi anak yang berguna dan anak yang pintar dan tidak bodoh seperti ibunya. Hari pertama dia masuk sekolah, dia menolak untuk bersekolah karena tidak bisa diantarkan oleh ayahnya ke sekolah karena ayahnya ini baru saja diterima bekerja di daerah Wonogiri. Akhirnya si ayahnya ini membujuk anaknya supaya dia mau bersekolah dan akhirnya berhasil si ayahnya ini berhasil membujuk anaknya untuk bersekolah. Hari pertama si ibu mengantarkan anaknya ke sekolah, namun ternyata awal pendaftaran masuk sekolah itu baru bisa dilaksanakan 1 minggu kemudian dan si ibu merasa putus asa dan merasa sangat sedih karena anaknya tidak jadi bersekolah hari ini. Dan akhirnya mereka pulang. Setelah 1 minggu kemudian mereka daftar kembali, namun ternyata si anaknya ini belum cukup umur, masih 7 tahun kurang 2 bulan, dan akhirnya si ibu disuruh pulang lagi untuk mendaftar setelah 2 bulan kemudian. Dan akhirnya setelah 2 bulan kemudian ini si ibu daftar lagi, barulah anaknya diterima. Ternyata setelah anaknya bersekolah di sana, dia tidak mendapatkan perilaku baik dari teman-temannya. Dia sering diejek karena dia miskin dan karena tidak cantik dan lain sebagainya. Selama 5 hari berturut-turut dia bolos sekolah dan dia bohong kepada orang tuanya bahwa dia pergi bersekolah, padahal dia pergi ke rumah pamannya untuk bermain. Dan dia kembali lagi masuk sekolah dan dia diejek lagi oleh teman-temannya. Akhirnya karena sering diejek dan dibully oleh teman-temannya, akhirnya si anak ini membuat keributan dan membuat dia dikeluarkan oleh sekolah. Dan ibunya merasa sangat sedih dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi terhadap anaknya. Akhirnya si ibu ini mencarikan sekolah yang lebih agamis, yaitu anaknya berhasil masuk sekolah di madrasah walaupun tidak seelit sekolah sebelumnya. Dan anaknya merasa sangat senang karena dia bisa menikmati sekolah layaknya anak-anak yang lainnya. Dan dia juga sangat senang karena bisa bersekolah diantarkan oleh ayahnya. Singkat cerita, akhirnya sudah 10 tahun kemudian si anak ini lulus dari SMA. Ternyata dari SMA-nya ini tidak semuanya bisa lulus sekolah. Hanya beberapa orang, 5-6 orang yang bisa lulus. Dan si anaknya ini berhasil lulus karena dia mempunyai pengetahuan yang pintar dan tidak bodoh seperti teman-teman yang lainnya. Setelah lulus dari SMA, ternyata anaknya ini dilamar oleh laki-laki kaya. Namun si laki-laki ini sudah berkeluarga, tetapi baru saja ia ditinggalkan oleh istrinya karena meninggal dunia. Tetapi anaknya ini menolak untuk menikah dengan si laki-laki tersebut karena dia beralasan ingin berkuliah di Yogyakarta. Setelah diterima di Universitas Yogyakarta, akhirnya si anak ini dikenalkan oleh seorang motivator yang ingin mengisi acaranya. Karena si sang motivator ini ada keperluan yang tidak bisa ditinggal, akhirnya sang motivator ini meminta si anak ini untuk menjadi penggantinya. Dan ternyata anaknya ini mau dan dia bisa berbicara di depan umum dan bisa menggantikan seminarnya itu. Setelah dia menyelesaikan seminarnya, dia dikirim ke Universitas Oxford di England dan dia berhasil menjadi mahasiswa terbaik pada saat itu. Singkat cerita, setelah ia lulus dari Universitas Oxford, akhirnya dia kembali pulang ke kampung halamannya untuk menemui ibunya. Setelah ia sampai di kampung halamannya, ternyata ibunya sudah meninggal dunia dan dia merasa sangat sedih dan merasa sangat terpukul atas kepergiannya ibunya. Dan dia langsung buru-buru menyempatkan ke makam ibunya dan dia sambil menangis di sana dan dia berkata, "Ibu, tolong maafkan aku atas segalanya. Karena berkat jasa-jasa ibunya itu, dia bisa bersekolah sampai ke universitas luar negeri." Dan singkat cerita,
Singkat cerita, dia sangat berterima kasih atas jasa-jasanya yang telah ibunya lakukan semasa hidupnya, dan dia sangat bahagia karena berkat ibunya dia bisa menjadi orang yang sangat sukses, yang sangat diinginkan oleh ibunya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.